Mas. Oh, 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 oh. Materi itu. Lari itu. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, sidang jemaat Gereja GKI Sintawi yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita hari ini akan memulai ibadah kita. Ibadah Minggu bentuk keempat, tanggal 24 Mei 2020. Petugas ibadah Minggu 24 Mei 2020. Liturgi dan sholat bentuk keempat, sholat putih, perayaan bulan Oikumune, PGI, pengkhotbah Bapak Pendeta Saliman Esma, liturgos Diakon Sri Siburma, salam predisel Penetua Jondro Damanik, membaca Alkitab Penetua Jondro Damanik pengambil gambar Penetua Emmanuel, Brigada Jemaat Diakon Sri Siburma, pemain musik Diakon Pedi Bode, salam gitar Penetua Jondro Damanik, operator Penetua Lepsar. Petugas ibadah Minggu 31 Mei 2020, liturgi bentuk keempat, sholat putih, pengkhotbah Pendeta Saliman Esma, liturgos Diakon R. Huta Lalu, salam predisel Penetua K. Simatupang, pembaca Alkitab Penetua K. Simatupang, pengambil gambar Penetua Emmanuel, Brigada Jemaat Diakon R. Huta Lalu, pemain musik Bapak Gena Supranov, song leader Penetua Jondro Damanik, operator Bapak Martin. Bapak Ibu sidang jemaat yang beribadah di rumah tangga masing-masing diharapkan mengikuti ibadah live dari Gereja GKI Sintawi Simpang Telawang, Simpang Sebabi Telawang dengan penuh hikmat dan kolektif dikumpulkan dalam amplop, selanjutnya disampaikan ke bendahara jemaat dan dengan ditulis ibadah minggu, rumah tangga, tanggal dan minggunya untuk menopang kas keuangan gereja. Untuk laporan keuangan bendahara akan melaporkan keadaan kas gereja, pemasukan dan pengeluaran bulan Mei 2020 di awal bulan Juni via WA Grup GKI Sintawi dan WA SPB. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Kita memuji Tuhan dari Gereja Jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Itu hari
Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita, biarlah tulus Engkau. Kita bernyanyi dengan 42. Kembali angkat lagu pujian kita dari PKJ nomor 131, Kuyakin Tuhan tuntun langkahku. Pembacaan Alkitab Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 dan ayat yang ke-32 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Setiap asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka bereria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melewati awan-awan. Namanya ialah Tuhan, bereria di hadapannya. Bapa bagi anak yatim
dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara Selah, berguncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengeluarkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermasmurlah bagi Tuhan, Selah. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Respon jemaat, berbahagialah Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita merespon pemberitaan pembacaan Alkitab. Kita kembali bernyanyi dari jemaat nomor 281. Segala benua dan langit penuh. Dalam
Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau telah selalu mendoakan dan memberikan kami pertolongan, kekuatan di sepanjang hari yang telah kami lewati, sepekan yang telah kami lalui. Kami percaya karena pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu singkapkan kepada kami semua, sehingga ini menjadi kekuatan terus-menerus dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sidang jemaat Bapak Ibu yang terkasih dan bahkan yang ada di rumah dan dimanapun berada, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang ditulis di atas, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada manusia, akan memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dan di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Dari dunia mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah disampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dan mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
Dan aku menguruskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Salam jemaat-jemaat yang berada di rumah, tentunya dimanapun kita berada menyaksikan firman Tuhan pada hari ini, kita pasti akan diberkati. Firman Tuhan pada hari ini saya akan memberikan tema adalah keesaan gereja. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam satu perikop ini tentunya cukup panjang, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Jadi di satu perikop ini saya akan memberikan ada 3 bagian. Yang pertama doa Yesus untuk dirinya, dan yang kedua adalah doa Yesus untuk murid-muridnya, dan yang ketiga adalah doa Yesus untuk gereja. Jadi doa Yesus ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, kalau kita melihat di mana di sini Yesus mulai untuk menunjukkan keesaan, atau dengan kata lain satu kesatuan antara Bapa dan Anak. Artinya antara dan Bapa dan Anak tidak dapat dipisahkan. Sehingga mulai dari kalimat pertama kalau kita melihat di sini, itu bagian B, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepada kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, ini menunjukkan satu ungkapan Tuhan Yesus kepada Bapa yang penuh hikmat, di mana dia mengatakan bahwa Bapa, berikan kuasa kepadaku, dan tiba saatnya permuliakan anakku. Artinya dia sebagai anak memohon kepada Bapa yang mengutus dia untuk senantiasa dia dipermuliakan di tengah-tengah umat Tuhan. Sehingga dengan adanya satu kesatuan, dia secara otomatis setiap apa yang dikatakannya adalah karena Bapa yang mengutusnya, maka bukan dikatakannya dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang mengutusnya, itulah yang menyampaikan melalui firman-Nya. Sehingga firman yang disampaikan itu penuh dengan kuasa, karena Bapa yang di surga Sang Pencipta senantiasa memberikan kuasa untuk dia dipermuliakan di tengah-tengah umatnya. Itu yang pertama, doa untuk dirinya sendiri. Sehingga kurang lebih 33 tahun selama dia hidup di dunia, dia selalu mengajar, banyak melakukan mujizat dan tanda, dan bahkan orang mati dibangkitkan. Itu artinya ada kuasa
ilahi yang ada di dalam diri Yesus, yang sesungguhnya Dia sebenarnya hadir di tengah-tengah umat manusia sebagai manusia 100% dan sebagai Allah 100%. Itulah menunjukkan keesaan Tuhan sendiri yang senantiasa memiliki kekuatan yang luar biasa dan supranatural. Kemudian yang kedua, doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sepanjang di dalam perjalanan orang-orang percaya dan bahkan secara khusus pada waktu itu murid-muridnya dalam menghadapi segala tantangan persoalan di sepanjang kehidupan mereka mengikuti Yesus terus-menerus, secara manusia pasti tidak mampu bertahan karena banyak sekali menghadapi intimidasi dari pihak orang-orang agama Yahudi yang senantiasa percaya kepada Allah tetapi tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan, sebagai keesaan Tuhan yang adalah satu kesatuan di mana Tuhan dan Bapa adalah satu. Sehingga selalu menghadapi intimidasi muridnya, bahkan di dalam diri Yesus sendiri mengalami kesulitan-kesulitan secara pribadi untuk menyampaikan kebenaran Allah, sehingga kerapkali dia ketika menghadapi segala persoalan karena belum saatnya dia harus mati di kayu salib, dia harus menghindar pergi kemana dan dibawa kemana. Nah, artinya sedang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau murid-muridnya yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan pada saat itu dan bahkan sampai saat ini, kita juga yang percaya kepada Tuhan pada saat ini dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam segala situasi seperti apapun, kita tetap di bawah lindungan dan penyertaan Tuhan karena Tuhan sudah mengatakan kepada Bapa supaya kita dipelihara mereka. Mereka berdoa bukan untuknya, tetapi mereka berdoa untuk murid-muridnya, untuk orang-orang percaya supaya dipelihara, supaya dijaga, dilindungi. Bukan hanya dipelihara, dijaga dan dilindungi, tetapi juga dikuduskan, dipisahkan dari orang-orang yang hidup di dalam dosa dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka dipisahkan secara khusus, dikhususkan karena mereka harus sebagai orang-orang yang penyambung lidah dan kaki Tuhan, sama seperti kita saat ini. Kita yakin dan percaya kita boleh kuat sampai hari ini dalam kondisi apapun, dalam kurun waktu yang sudah lama dalam kehidupan kita, usia di tengah-tengah kita melayani dimanapun kita berada, dan di tengah-tengah kita menyampaikan firman Tuhan, di tengah-tengah kita menegakkan firman Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Tentu bukan karena kekuatan kita, karena pemeliharaan Tuhan yang sudah menguruskan kita sehingga kita boleh kuat adanya. Dan yang terakhir adalah bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini doa Yesus untuk gereja. Tentu ada dua, gereja secara rohani, gereja secara fisik. Yang mau kita renungkan pada saat ini adalah gereja secara rohani, gereja fisik secara otomatis. Kalau jemaat berkati, pasti dia akan membangun gereja secara fisik sebeda-bedanya sebagai-bagai. Tetapi gereja secara rohani adalah Yesus berdoa, Yesus berperan berdoa terus-menerus kepada gereja secara rohani di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Di sini doa kami diperluaskan untuk mereka yang akan percaya kepada Kristus melalui perkataan para murid-murid itu. Artinya Bapak Yesus dan Bapak bersama-sama berdoa untuk mendoakan gereja supaya apa? Mereka yang mencari satu kesatuan ini hanya berlaku bagi mereka yang percaya dalam Kristus Yesus. Tidak dibeda-bedakan perbedaan antara mereka yang telah mendengar firman Tuhan Kristus secara pribadi ataupun dengan mereka mendengarkan firman Tuhan lewat orang lain. Satu kesatuan ini hanya diteladankan dalam keesaan Bapa dan Anak dan dipertahankan tinggal di dalam Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Tujuannya adalah supaya keesaan seperti itu
dikatakan supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Terdapat suatu lingkaran di sini bahwa iman menuntun kepada kesatuan yang membawa orang lain kepada iman. Artinya ini benar-benar menunjukkan suatu keesaan gereja, supaya gereja Tuhan bersatu. Karena itu sudah didoakan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan supaya gereja itu satu, sama seperti saya dan Bapa satu. Artinya gereja Tuhan tidak boleh dipisah-pisahkan. Entah gereja Tuhan mengenal Tuhan secara pribadi, yang dimana Tuhan menunjukkan dirinya sehingga dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, entah dia lewat pemberitaan firman Tuhan terhadap orang-orang yang sudah percaya kemudian percaya kepada Yesus, itu tidak ada beda-bedanya, melainkan tetap harus menjadi. Itulah yang merupakan kerinduan dan keinginan Tuhan Yesus Kristus di dalam doanya yang begitu supranatural dan luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita melihat pada saat ini ada banyak gereja-gereja yang saling mengkotak-kotakan. Saya gereja hebat, kamu gereja tidak hebat. Saya orang percaya, ia bertumbuh dalam iman, kamu tidak percaya bertumbuh iman. Ini perlu diklarifikasi. Konsep pemahaman yang seperti itu benar-benar harus diperbaharui. Kenapa? Karena setiap gereja yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan secara rohani, gereja fisik secara fisik, kemudian gereja secara rohani, kita sendiri yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah gereja yang sudah dikhususkan oleh Tuhan supaya hendaknya tetap mempersatukan hati dan pikiran kita menjadi satu, sama seperti Kristus menjadi satu. Itulah yang dikehendakkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan keesaan gereja itu, satu kesatuan gereja, yaitu Bapa dan Anak, maka kita di dalam Tuhan juga harus menunjukkan satu kesatuan. Artinya, sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana secara pribadi kita yang satu dengan Bapa? Tentunya kita harus hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan pasti ada di dalam kita. Sehingga lewat kuasa kudusnya dia tinggal di dalam kita. Itulah yang merupakan suatu kesatuan antara kita dengan Kristus, Kristus dengan kita. Maka dengan demikian kita senantiasa akan dipelihara, kita akan dijaga, kita akan dilindungi, dan bahkan dari segala hal-hal yang jahat sekalipun, bahkan dari hal-hal yang sifatnya kematian pun kita akan dijauhkan dan dibebaskan daripada kuasa Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, kita benar-benar pertaruhan iman di dalam kehidupan kita, sehingga yang kita benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan. Karena pada hakikatnya adalah iman menuntun kepada kesatuan yang membawa orang lain kepada iman. Artinya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, iman itulah yang menuntun kita supaya kita semakin benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya, dan termasuk virus-virus yang pada saat ini pandemi COVID-19 itu pasti akan memampukan kita, dan kita akan terbebaskan dari segala virus itu. Hanya persoalannya bagaimana iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, sebesar biji sawi saja kita bisa memindahkan dulu, bayangkan. Luar biasa, apalagi kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Benar-benar kita yakin Tuhan pasti memelihara dan menjaga kita. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan sangat ya dan amin. Dia akan memelihara kita dan akan menguduskan kita. Dan bahkan dia tinggal di dalam kita. Bahkan kita tinggal di dalam dia. Kalau kita sudah tinggal di dalam dia, maka dia akan secara otomatis tinggal di dalam kita, memberikan kita kekuatan. Karena kita dan Bapa kita dan Bapa kita kepada Yesus Kristus kita satu. Oleh karena itu kita diberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk menghadapi hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan tentunya berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Salam. Kami persilakan untuk bertugas. Kita respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 212, Ya Allah, kasih-Mu besar.
jemaah dimanapun berada, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah mendoakan dan bahkan terjun langsung di dalam kehidupan kami, yang mau hidup di dalam kami sehingga memberikan kekuatan kepada kami, memelihara, menjaga, menopang kami, membentengi kami, sehingga dalam keadaan apapun kami, Tuhan memampukan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah berbicara akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyadari apa yang kami sampaikan tidak sempurna apa yang Engkau inginkan. Namun kami yakin dan percaya penyataan pembenaran Tuhan, wujud nyata apa yang kami katakan. Biarlah di dalam kami dapat mewujudkan satu kesatuan iman, satu kesatuan kepercayaan kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu, supaya tercipta satu kesatuan umat-Mu, tidak saling berbeda-beda. Untuk berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada, terlebih jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada minggu yang indah ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati firman-Mu, sehingga setiap orang percaya menyaksikan ibadah hari ini kami serahkan ke dalam kasih Tuhan, agar semua jemaat dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati, supaya firman-Mu tetap senantiasa selalu nyata dan ada dalam kehidupan secara pribadi maupun secara kelompok. Kami serahkan ke dalam kasih Tuhan dimanapun sidang jemaat Tuhan berada menyaksikan live ini, supaya mereka diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka boleh menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dimanapun berada. Dan juga kami menyerahkan bangsa kami yang tercinta ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami ini senantiasa dibebaskan dari berbagai macam persoalan, termasuk dalam pada saat ini yang masih mewabahnya pandemi COVID-19 yang terus-menerus kami mendengar banyak orang-orang yang terpapar positif oleh virus corona, dan bahkan dalam setiap hari kami mendengar banyak yang meninggal. Dan biarlah Tuhan, jika Tuhan izinkan ini akan berakhir, kami berdoa, kami rindu supaya semua ini boleh berlalu, dan biarlah ujian yang kami hadapi ini senantiasa membuat kami, semua umat-Mu yang masih ada, Tuhan berikan kesempatan untuk hidup. Secara khusus kami pada pagi hari ini yang melayani, kami yakin dan percaya bukan kebetulan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam diri kami. Karena Engkau masih mau memakai kami, maka kami boleh menaikkan syukur, karena Tuhan luar biasa terus-menerus memberikan kesempatan kepada kami, bukan karena kami sudah sempurna, tapi karena Tuhan mau menyatakan kemurahannya, mau menyatakan kehendaknya di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, yang di tengah-tengah dunia dalam kegalauan, kebimbangan dan keraguan, dan bahkan di tengah-tengah orang yang senantiasa mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Kami serahkan ke dalam kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa tetap terus memakai kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan bahkan juga pada saat ini kami menyerahkan seluruh pendeta-pendeta yang melayani Tuhan lewat live streaming di seluruh gereja Kalimantan Evangelis dimanapun mereka berada, baik yang ada di desa-desa, di kota, dan bahkan dimanapun saja. Kami serahkan ke dalam kasih Tuhan, agar Tuhan boleh memakai mereka, supaya mereka penuh dengan kuasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diberkati, dan setiap orang-orang yang mendengar dan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan merasa diberkati dan tidak senantiasa kehilangan di dalam hadirat Tuhan, tetapi benar-benar tetap merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Demikian juga Tuhan kami serahkan semua gereja supaya bersatu, berperan aktif bagaimana untuk menciptakan satu kesatuan, tidak saling membeda-bedakan, tidak saling menjelek-jelekan, tetapi terus-menerus saling mendoakan antara satu yang lain, sehingga gereja Tuhan boleh
bersahabat sebagaimana Engkau telah memberikan teladan Bapa dan Anak, senantiasa keesaan Tuhan yang senantiasa ditunjukkan secara pribadi. Demikian Tuhan, keesaan gereja juga akan terwujud sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh saudara anak Tuhan kami, keluarga kami dimanapun saya berada. Biar Tuhan Yesus memberkati mereka, ingatkan mereka untuk mereka mau bersekutu kepada Tuhan dan bahkan sadarkan mereka supaya mereka terus menerus walaupun dalam keadaan kondisi seperti ini, kiranya saudara keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum persembahan syukur kita jalankan, beginilah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum persembahan kita adakan, mari kita mendoakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan persembahan syukur kami ini Bapa sebagai bentuk ketaatan dan bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat kami pergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari kasih nomor 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan
pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, ramailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.